Dan banyak hal lagi. Coba berikan saya satu contoh di mana Muhammad memerintahkan sesuatu, kemudian umat muslim menolak perintah itu karena itu dia bertentangan dengan perintah Allah. Nggak ada, nggak pernah ada. Adapun Muhammad pernah memberikan saran, misalnya ketika perang Khandaq, ya, Muhammad berkata, kita harus masuk kampung. Oh jangan. Lalu dikasih saran, kita bikin parit. Gitu cara kita. Itu bukan perintah-perintah ini. Ya, coba dalam hal perintah iman pernah nggak Muhammad itu ditolak perintahnya? Nggak ada. Bahkan Anda sudah berani mengatakan bahwa Muhammad berbuat salah dalam hal di luar syariat. Artinya apa yang diucapkan Muhammad itu tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Anda nafikan. Di sini Anda sudah mengatakan bahwa Muhammad seorang pendosa. Kita umat Islam sudah terdoktrin, kata Mas Edis, untuk mengikuti para ulama. Padahal yang menyuruh itu Allah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Bukan buka terjemahan sendiri. Secara logik, lebih baik mana? Kita buka terjemahan sendiri, Bible, atau bertanya kepada para ahli Bible? Jelas, secara logik yang diterima oleh semua kalangan masyarakat yang cerdas, maka bertanya kepada ahlinya itu jauh lebih aman daripada kita buka terjemahan sendiri, apalagi Bible. Begitu. Makanya ada Matthew Henry, ada para rabi di dalam kitab-kitab Yahudi yang menerangkan tentang ayat-ayatnya. Karena bertanya kepada ahlinya itu pasti lebih aman. Kamu sakit gigi, bertanya kepada tukang tambal ban, ya gigi kamu hancur sama mulut-mulutnya. Kalau sakit gigi itu bertanya kepada dokter gigi gitu loh, karena dia ahlinya. Makanya Al-Quran ini tidak logical fallacy. Ya, tidak salah dalam cara berpikir. Paling profesional menjadikan akal manusia yang sehat itu hanya Islam, Mas Edis. Ketaatan kepada Muhammad itu setara dengan ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa taat kepada aku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-80, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Durhaka kepada Muhammad sama dengan durhaka kepada Allah. Makanya kemarin Siti Mumainah, entah siapa itu namanya, berkata, ya, Siti Maimunah mengatakan bahwa Allah itu telah bertajalli. Allah telah bertajalli, dan siapakah dia? Muhammad. Makanya Muhammad itu menurut mereka, kelompok-kelompok muslim tertentu, yang Muhammad itu adalah jelmaan dari Allah itu. Bukan berarti Muhammad itu adalah Allah, tapi Muhammad itu adalah pengejewantahan dari Allah. Makanya Neflos pun mengakui bahwa Muhammad punya dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Nah, natur keilahian ini menurut Neflos adalah sosok Allah itu sendiri. Makanya sebenarnya adalah apa yang dipercayai oleh Pak Ustadz, agama Pak Ustadz ini sebenarnya adalah suatu tiruan dari agama Kristen. Tapi sayang beribu sayang, yang dipercayai bahwasanya umat muslim taat kepada Muhammad bahkan lebih daripada Allah. Saya kasih contoh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Perkataan yang benar. Ingat, Allah menyuruh umat muslim untuk mengatakan yang benar. Bahkan berbohong menurut Al-Quran adalah tanda-tanda orang-orang yang tidak beriman. Tetapi di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Tidak ada Al-Quran mengatakan, wa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, kecuali 3 perkara. Nggak ada. Tetapi ayat itu sekarang dirubah menjadi boleh berdusta dalam 3 perkara. Dan itu kalian mentaati Muhammad dalam hal melakukan keharaman yang diharamkan Allah. Dengan cara boleh berdusta sesuai dengan ajaran Muhammad di dalam hadis, boleh berdusta dalam 3 perkara. Kemudian yang kedua, darah di dalam Al-Quran secara jelas dikatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Tetapi darah Muhammad ketika diminum oleh Abdullah bin Zubair, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Perbayangkan, Muhammad berkata kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhnya disentuh api neraka. Bukankah di sini Muhammad telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Dan umat muslim berbondong-bondong mengikuti sesuatu yang diharamkan Allah itu karena diajarkan oleh Muhammad. Itu baru 2. Belum nanti saya beri contoh-contoh yang lain.
Ya, bahkan di dalam Al-Quran memang Muhammad pernah di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ditegur Muhammad, tapi sayang umat Muslim lebih memilih taat kepada Muhammad ketimbang taat kepada Allah. Demikian. Terima kasih Bang, terima kasih yang kasih support, terima kasih Bang ya, terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Mas Edis menyampaikan syubhat tapi dijawab sendiri gitu loh. Menyampaikan syubhat tapi dijawab sendiri ya. Ini kita buktikan, guys. Mas Edis, saya garis bawahi pertanyaan saya tadi belum dijawab, Mas Edis. Ya, ini kan terkesan Mas Edis selalu menyerang ke Islam, tapi saya tidak kemudian tidak ada jawaban dari perkataan saya. Ketika di dalam Kejadian 7 nomor 1 tadi ya, bahwa Musa dijadikan sebagai Allah. Kalau kita lihat di dalam Bible yang berbahasa Arab, tertulis ilahan li Fir'aun, dijadikan Tuhan, ilah bagi Fir'aun. Ada nggak fakta sejarah, Mas Edis, bahwa Musa pernah diibadahi? Ada nggak fakta sejarah, Mas Edis, bahwa Musa dianggap Tuhan oleh umatnya? Buktikan satu saja kepada saya. Tapi saya yakin Anda tidak akan pernah bisa membuktikannya. Itu jelas tertulis dalam kitab Anda. Nah, tadi Mas Edis membawa surah Al-Ahzab ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Ingat, ayat ini menyertakan dua sosok. Yang pertama Allah, yang kedua Nabi Muhammad. Ketidaklah pantas bagi orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini bukan mengikuti tanpa batas namanya. Karena ada Allah di sini, berarti kita mengikuti sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada Allah, dua sosok loh di sini loh. Di dalam ayat yang Anda bawa dua sosok, bukan murni kemudian Nabi Muhammad menframing atau berijtihad sendiri, lalu Allah tidak setuju, bukan. Saya katakan dari awal, Mas Edis, la ta'ata lil makhluki fi maksiatil khaliq. Tidak ada dan tidak boleh kita mentaati siapapun, saudara. Siapapun. Kalau dalam hal bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana surah Al-Jathiyah. Orang-orang mendewakan, menuhankan hawa nafsunya. Sehingga perkara haram dari Allah mereka lakukan. Tidak seperti surah At-Taubah yang Anda sampaikan. Mereka menjadikan rahib-rahib, para pendeta, para rahib, dijadikan sebagai Tuhan karena mereka mengikuti apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Dan ayat ini ada Allahnya, Mas Edis. Dua sosok yang disebutkan. Berarti otomatis apa yang disampaikan oleh Allah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Mas Edis menjawab sendiri. Menjawab dengan ayat apa? Ini ya, surah At-Tahrim ayat pertama. Surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ini justru teguran. Ya. Teguran ini berarti apa-apa yang kemudian diharamkan oleh Allah lalu dihalalkan oleh Nabi Muhammad, Allah akan menasehati Nabi Muhammad, menegur Nabi Muhammad untuk tidak melakukan itu, saudara. Saya katakan dari awal tidak ada ketaatan kepada siapapun, saudara, untuk bermaksiat kepada Allah. Sedangkan ayat ini menjawab apa yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir. Ketika kemudian Nabi Muhammad mengharamkan madu atau mengharamkan sesuatu, maka di sini turun ayat ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallah, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Ini menunjukkan justru kita tidak mengikuti Nabi Muhammad tanpa batas. Kita mengikuti Nabi Muhammad sesuai real syariah.
Kita mengikuti Nabi Muhammad sesuai ajaran yang diajarkan oleh Allah. Sehingga ketika Nabi Muhammad terpeleset karena beliau adalah manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Aku hanyalah seorang nabi. Aku hanyalah seorang manusia biasa. Hanya bedanya aku dapat wahyu. Ini menjadi jawaban atas pernyataan Anda dari awal, Mas Edi. Sekian. Terima kasih. Jazakallah teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Oke, baik. Iya, waktu. Ya, silakan diterima. Ya, terima kasih ya. Jadi kita sudah mulai sedikit nyambung, walaupun saya agak sedikit kecewa tadi. Pak Ustadz, surat At-Tahrim ayat yang pertama itu tidak membuktikan bahwa umat muslim tidak mentaati Muhammad tanpa batas. Justru itu membuktikan bahwa Muhammad pernah menghalalkan apa yang haram. Di situ kan dikatakan, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Itu membuktikan bahwa Muhammad pernah menghalalkan apa yang diharamkan. Bukan membuktikan umat muslim mentaati Muhammad tanpa batas. Bagaimana logika kita ini? Coba logikanya di mana itu? Ya kan? Nah, sekarang masalahnya begini. Ternyata di dalam Al-Quran terbukti Muhammad pernah menghalalkan apa yang haram. Apa itu? Anda mempelintir bahwa itu soal madu. Nggak ada itu soal madu. Ya, yang diharamkan, yang dihalalkan Muhammad yang tadinya haram, apa misalnya darah. Darahnya Muhammad diminum oleh pengikutnya. Betul atau tidak? Tolong dijawab. Betul kan? Darahnya Muhammad itu diminum oleh Abdullah bin Zubair. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Bayangkan itu. Darah yang tadinya haram malah diminum. Dan ketika darahnya diminum, Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Mana di situ Muhammad mengatakan, haram darah diminum? Nggak ada. Dia malah mengatakan, haram tubuhmu disentuh api neraka. Yang demikian itulah cara bagaimana Muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua, Muhammad lagi-lagi menghalalkan apa yang haram. Apa itu? Berdusta. Coba, di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengatakan yang benar. Tapi Muhammad membolehkan umat muslim untuk berdusta dalam 3 hal. Di dalam Sahih Bukhari tertulis. Dah umat muslim malah mengikuti itu. Dengan cara mengikuti Muhammad tanpa batas. Padahal di dalam Al-Quran Muhammad sudah ditegur. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Ya kan? Nah, kemudian yang lain lagi, masalah yang lain lagi. Tadi Anda mengatakan, misalnya masalah Muhammad, yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Lagi-lagi ayat ini membuktikan bahwa di sini apa yang Anda katakan ini berdusta. Kenapa? Bagaimana mungkin tidaklah yang diucapkan Muhammad itu kecuali wahyu, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Dikatakan kepada Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Coba, ketika Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan dia hendak menyenangkan hati istri-istrinya, ya terucap itu. Saya ikutilah narasi Anda soal madu, walaupun di situ tidak ada soal madu. Ya kan? Saya ikuti, nggak apa-apa. Narasi-narasi bohong seperti itu saya ikuti. Ya, di situ dikatakan terucap dari mulut Muhammad sesuatu yang sebenarnya haram tetapi dihalalkan. Yang sesuatu yang halal tetapi diharamkan. Berarti kan yang terucap dari mulut dia bukan wahyu. Karena itulah dia ditegur. Mengapa kau haramkan? Mengapa kau haramkan sesuatu yang halal? Padahal itu halal kok kau haramkan demi menyenangkan hati istri-istrimu. Padahal di dalam surat yang lain dikatakan tidaklah keluar dari mulut Muhammad kecuali wahyu. Bahkan ada seorang bernama Abdullah bin Amr hendak menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Lalu orang-orang Quraisy mencegah Muhammad dengan kata-kata, mengapa kau tulis apa yang diucapkan Muhammad? Sedangkan dia hanya manusia biasa. Dia terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Sambil menunjuk mulutnya dia berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya sambil menunjuk mulut kecuali kebenaran. Bayangkan, Muhammad mengatakan tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tapi faktanya Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya. Hadis ini pasti membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta. Karena dia mengatakan tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari lisannya. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama tadi. Nah, kemudian masalah
Musa yang diangkat jadi Allah. Sayang waktunya sudah habis. Ini nanti kita bahas. Saya janji akan saya jawab di sesi berikutnya. Jadi intinya yang saya katakan adalah bahwa Muhammad sudah dibuat oleh umat muslim menjadi ilah di samping Allah. Demikian. Oke. Ya, silakan guys, tap layar guys ya, biar kuat room kita ya guys. Mana ini? Udah muncul? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi sini gimana sih? Kalau ada teguran itu justru kita tidak mengikuti tanpa batas gitu loh. Ingat kalimat saya, ketika Allah menegur ya di dalam surah At-Tahrim, Mas Edi, coba dipahami, bahasa Indonesia saya dipahami. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang pernah dihalalkan oleh Allah? Lalu saya membahas tentang madu. Mas Edis mengatakan saya bohong. Loh, Al-Quran itu bukan seperti Bible, Mas Edis. Al-Quran itu ada sebabun nuzul. Ada perkara yang dibahas ketika ayat itu disebutkan. Setelah pada surah sebelumnya Allah menyapa Nabi Muhammad SAW tentang hukum dan etika menceraikan istri. Nah, pada awal surah ini Allah menyapa bahwa wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Dengan bersumpah tidak akan pernah meminum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Kan seperti itu. Ada asbabun nuzul, Mas Edis. Jangan samakan kemudian dengan Bible yang hanya dengan modal terjemah gitu. Dan ingat Mas Edis, dalam memahami Al-Quran nggak seperti Bible. Memahami Al-Quran itu kita bertalaki, bersanad. Bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh para ulama yang paham mengenai Al-Quran dengan hadis. Nggak kemudian hanya bermodal terjemah lalu kemudian kita mengeluarkan sebuah fakta atau dalil. Tidak. Al-Quran itu harus belajar ilmu nahwu sorof, balaghah, mantik, usul fikih dan lain sebagainya. Tidak semudah apa yang Anda sampaikan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, bertanya kepada orang yang ahli Al-Quran. Tidak hanya bisa dengan terjemahan saja. Lalu Mas Edis mengatakan saya bohong. Dan Mas Edis tadi mengutip, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kemudian adalah wahyu semata. Dan Mas Edis mengatakan, oh ternyata Muhammad pernah menghalalkan sesuatu yang haram. Ingat Mas Edis, bahwa Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' menyampaikan maksud dari wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu berkaitan dengan syariat. Ketika berkaitan dengan syariat, Nabi Muhammad posisinya ma'sum, terjaga dari dosa. Sesuai dengan ayat surah Al-Fathu ayat 2, liyaghfirallaka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Allah akan menuntun siratal mustaqima. Ketika Nabi Muhammad melakukan tergelinciran, kekhilafan, akan siratal mustaqima wa yahdi. Allah akan menuntun kepada yang benar. Muhammad, ini salah, yang benar begini. Itu maksudnya maksum. Dijaga oleh Allah ketika melakukan kesalahan, Allah jaga. Sama seperti kasus Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan Zulaikha. Apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ketika Nabi Yusuf mau melakukan perzinahan dengan Zulaikha, Allah memberikan teguran, Allah memberikan burhan, Allah memberikan pertolongan sehingga tidak jatuh kepada kemaksiatan. Maka ketika Nabi Muhammad menghalalkan sesuatu yang haram, contohnya sesuai dengan surah At-Tahrim ayat pertama, umat siapa yang ikut Nabi Muhammad dalam hal itu? Umat siapa yang mengikuti perkataan Nabi Muhammad ketika mengharamkan perkara yang halal sesuai surah At-Tahrim ayat pertama? Siapa? Umat siapa yang ikut? Ini langsung ditegur oleh Allah. Itulah maksud maksum, terjaga dari dosa, Mas Edis. Ketika melakukan kesalahan akan ada teguran dari Allah sehingga kita tidak pernah mengikuti Nabi Muhammad dalam hal bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Lalu bagaimana kemudian dengan kasus ada sahabat minum darah seumpama? Mas Edis, kalau ada di Bible, jangan dibawa ke Al-Quran. Di Bible pun orang-orang yang khusus, ingat ya, di Bible pun ada kekhususan bagi para nabi. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa para nabi berpoligami, tapi sebagai umat Kristen katanya tidak boleh berpoligami karena alasannya Daud itu raja lah, karena alasannya Nabi Ibrahim itu diridhoi oleh Allah lah. Itu namanya kekhususan. Musa ketika dikatakan ilah,
Di dalam Kejadian 7 nomor 1. Apakah kemudian Musa dituhankan oleh orang-orang? Ada nggak fakta sejarah orang menuhankan Musa? Tidak. Itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Musa bahwa dia akan berhadapan dengan Fir'aun. Lalu apakah kata ilahan ini kemudian dimaksudkan bahwa Musa adalah Tuhan? Atau dia pantas dituhankan? Tidak. Hal itu ada di Bible. Anda bawa ke Al-Quran. Blunder Anda, Mas Edis. Sekian. Terima kasih. Ya guys, jangan lupa tap-tap ya guys ya, like terus ya sampai tembus like kita, dan follow ya teman-teman ya, follow ya, biar teman-teman besok kalau live lagi teman-teman dapat notifikasi. Oke, tanding ulang waktunya. Ya, silakan diterima. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi lagi-lagi saya harus terangkan lagi Ustadz. Kita harus berpikir secara logis ya Pak Ustadz ya. Jadi teguran kepada Muhammad bahwa dia mengharamkan apa yang tadinya halal itu bukan menjadi bukti bahwasanya umat muslim mentaati Muhammad dengan secara terbatas. Tidak. Itu membuktikan bahwa Muhammad bersalah. Gimana sih? Kalau Muhammad ditegur artinya bukti bahwa dia melakukan kesalahan. Bukan bukti bahwa umat muslim mentaati Muhammad dalam hal-hal tertentu, enggak. Gitu loh. Kecuali betul-betul umat muslim tidak mematuhi Muhammad ketika Muhammad memerintahkan sesuatu yang diharamkan Allah. Coba kasih contoh. Coba, Muhammad memerintahkan sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah. Lalu umat muslim menolak perintah Muhammad. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada cerita itu. Selalu saja umat muslim mengikuti Muhammad secara membabi buta. Ya, apa buktinya? Darah Muhammad diminum loh Pak Ustadz. Padahal dalam Al-Quran darah itu tidak boleh dikonsumsi. Ketika darah Muhammad diminum, malah kata Muhammad, haram tubuhmu disentuh api neraka. Ini salah satu bukti bahwasanya Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan umat muslim mengikuti. Makanya saya bilang umat muslim mengikuti Muhammad tanpa batas, menjadikan Muhammad itu sebagai ilah, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Jathiyah, bahwa mereka mengikuti hawa nafsunya sehingga disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Mereka taat tanpa batas. Nah, sebenarnya yang menggelincirkan umat muslim ini bukan Muhammad sebenarnya. Yang menggelincirkan kalian adalah para pengarang-pengarang buku. Contohnya apa? Yang barusan Anda katakan. Anda sudah didoktrin ini Pak Ustadz. Didoktrin sedemikian rupa sehingga memahami Al-Quran harus sesuai dengan pengikut para ulama. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Quran malah dikatakan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh nanya orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Bukan malah mengikuti para ulama. Tidak ada. Di mana dalilnya suruh ngikutin ulama A, ngikutin ulama B yang mereka saling bertengkar, mereka saling berbeda pendapat. Makanya dikatakan oleh Muhammad, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang akan selamat. Yang satu golongan yang akan selamat itu adalah orang yang percaya kepada Injil. Karena Al-Quran memerintahkan untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi apa yang Ustadz Wafi lakukan adalah percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab ini, kitab-kitab A, B, C, D, segala macam yang begitu banyaknya sekali. Ya kan? Tadi Anda katakan, mengikuti Al-Quran harus dari metode sanad, harus metode ini. Itu adalah karangan-karangan kalian sendiri. Karangan-karangan ulama kalian sendiri. Sehingga ulama-ulama punya otoritas untuk menakuti umat. Hei, kamu kalau nggak memahami Al-Quran sesuai dengan pandangan saya, kafir. Kamu kalau nggak memahami Al-Quran sesuai dengan mazhab saya, kafir. Nggak ada dalam Al-Quran. Pahamilah Al-Quran sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nggak ada. Yang ada adalah suruh memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dibaca oleh orang-orang sebelumnya. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, Pak Ustadz. Yang dilakukan umat muslim sekarang apa? Mereka malah mentaati buku-buku yang sesudah Al-Quran, yang dikarang-karang oleh ini, karang oleh itu, karang oleh ini. Itu sekarang. Makanya saya katakan, kalian sudah mentuhankan para ulama kalian dengan cara begitu mentaatinya tanpa batas. Dengan cara mentaati mereka sekalipun isinya bertentangan dengan Al-Quran. Apa contohnya? Minum darah Muhammad diminum. Boleh berdusta, padahal Al-Quran tidak membolehkan berdusta. Dan banyak hal lagi. Coba berikan saya satu contoh di mana Muhammad memerintahkan sesuatu, kemudian umat muslim menolak perintah itu karena itu bertentangan dengan perintah Allah. Nggak ada, nggak pernah ada. Adapun Muhammad pernah memberikan saran, misalnya ketika perang Khandaq, ya, Muhammad berkata, kita harus masuk kampung. Oh jangan. Lalu dikasih saran, kita bikin parit.
Gitu cara kita. Itu bukan perintah-perintah ini. Ya, coba dalam hal perintah iman pernah nggak Muhammad itu ditolak perintahnya? Nggak ada. Bahkan Anda sudah berani mengatakan bahwa Muhammad berbuat salah dalam hal di luar syariat. Artinya apa yang diucapkan Muhammad itu tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Anda nafikan. Di sini Anda sudah mengatakan bahwa Muhammad seorang pendosa. Silakan, Pak Ustaz. Tap-tap layar ya guys, tap-tap layar, like guys, dan follow ya guys ya, biar cepat Ya, walaupun lus nggak apa-apa. Silakan, Pak Ustaz. Meskipun lus. Yuk, Mas Adis, dipencet. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita umat Islam sudah terdoktrin, kata Mas Edis, untuk mengikuti para ulama. Padahal yang menyuruh itu Allah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Bukan buka terjemahan sendiri. Secara logik, lebih baik mana? Kita buka terjemahan sendiri, Bible, atau bertanya kepada para ahli Bible? Jelas, secara logik yang diterima oleh semua kalangan masyarakat yang cerdas, maka bertanya kepada ahlinya itu jauh lebih aman daripada kita buka terjemahan sendiri, apalagi Bible. Begitu. Makanya ada Matthew Henry, ada para rabi di dalam kitab-kitab Yahudi yang menerangkan tentang ayat-ayatnya. Karena bertanya kepada ahlinya itu pasti lebih aman. Kamu sakit gigi, bertanya kepada tukang tambal ban, ya gigi kamu hancur sama mulut-mulutnya. Kalau sakit gigi itu bertanya kepada dokter gigi gitu loh. Karena dia ahlinya. Makanya Al-Quran ini tidak logical fallacy. Ya, tidak salah dalam cara berpikir. Paling profesional menjadikan akal manusia yang sehat itu hanya Islam, Mas Edis. Lalu Mas Edis membawa ayat. Yang ada bahwa ayat itu cuma terjemahan sih, Mas Edis. Gak paham tentang literatur ya, kemudian bagaimana ayat itu kemudian disebutkan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Mas Edis cuma modal terjemahan. Kita baca ayatnya ya. Ini di dalam surah Yunus ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kuntah, apabila kamu Muhammad fi syakkin, dalam hal keraguan, mimma anzalna ilaika, tentang kitab yang aku turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Surah Yunus ayat 94. Apa yang ditanyakan Nabi Muhammad kepada ahli kitab? Buktikan satu saja fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah bertanya masalah hukum kepada orang-orang ahlul kitab dulu. Hukum ya, hukum dalam Islam. Ternyata qala Qatadah bin Da'amah. Qatadah bin Da'amah mengatakan, salah satu ulama terkemuka di dalam agama Islam, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad mengatakan secara tegas, la asyukku wa la as'al, aku tidak pernah ragu tentang apa yang diturunkan Allah kepadaku, dan aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Aku tidak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Dan ayat ini menerangkan tentang apa sih? Ayat ini ternyata menerangkan tentang ayat sebelumnya, ayat yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Surah Al-A'raf ayat 157. Nah, bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu ada kemudian orang-orang yang diceritakan akan mengikuti Nabi yang ummi, dan Nabi Muhammad sifatnya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Justru kalau Anda pakai ayat ini, Anda percaya nubuatan Nabi Muhammad, biar selamat datang di kebenaran. Anda kalau menggunakan ayat ini, Anda mengakui Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil, Mas Edis. Makanya membawa ayat itu jangan hanya modal terjemah. Begitu, pahami secara komprehensif gitu loh. Nah, kemudian ada nggak sih contoh Nabi Muhammad ditegur oleh para sahabat ketika melakukan kesalahan? Ada. Ketika kemudian Nabi Muhammad membuat syair, ini yang akan menentang Al-Quran. Nabi Muhammad akan membuat syair, mencoba-coba membuat syair. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran Anda ini tidak bisa membuat syair, sehingga Anda setiap mencoba membuat syair Anda salah. Karena di dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin.
Di dalam Al-Quran secara tegas mengatakan kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Lalu ketika Nabi Muhammad sholat lupa rokaat, apakah ditegur oleh para sahabat? Ada sahabat yang menasihati gitu loh. Makanya Nabi Muhammad ini manusia biasa, tapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Sekian, terima kasih. Masalah Musa belum Anda jawab tadi ya.